Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahid As'ad dengan nomor induk mahasiswa 2310103016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Fikih for Private and Public Finance dengan judul Perbankan dan Keuangan Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Konsep maqasid al-syariah ataupun tujuan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti menghindari kerusakan lingkungan, membangun kesejahteraan sosial, dan mendukung inklusi ekonomi. Tugas ini mengharuskan para mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana keuangan Islam berperan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Bahasan yang pertama, bagaimana keuangan Islam berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Praktik Islamic Finance masih belum mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu, inovasi diperlukan untuk menjembatani celah yang ada. Inovasi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan produk yang berbasis syariah, yakni memenuhi ketentuan hukum, etika, dan maqasid al-syariah atau produk yang bersifat halal dan thayyib. Lalu pembahasan yang kedua, apa saja instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana penerapannya. Berikut adalah beberapa instrumen keuangan yang mungkin dapat mendukung ekonomi berkelanjutan. Yang pertama ialah sukuk. Sukuk atau obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang dapat memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pembiayaan suatu proyek tanpa melibatkan praktik riba. Keuntungan yang diperoleh didasarkan pada bagi hasil dari proyek tersebut. Obligasi syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dalam investasi jangka panjang. Lalu yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek syariah. Dalam reksadana syariah, dana akan dikelola oleh manajer investasi yang berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi solusi bagi individu yang ingin berinvestasi secara kolektif dengan mematuhi ajaran Islam. Lalu yang ketiga adalah takaful atau asuransi syariah. Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling tolong-menolong. Peserta membayar kontribusi untuk melindungi diri mereka dan klaim dibayarkan sesuai dengan prinsip keadilan. Takaful menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling bantu-membantu sesama dalam melindungi harta dan jiwa. Lalu pembahasan selanjutnya, bagaimana maqasid al-syariah mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Maqasid al-syariah juga mencerminkan nilai-nilai etika yang harus diimplementasikan ke pengembangan produk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah meliputi keadilan dan transparansi. Selain itu, etika juga diwujudkan untuk menciptakan proses produksi yang berkelanjutan secara lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islamic Finance mempunyai peluang untuk menciptakan inovasi bisnis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan atau merupakan perwujudan dari pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembahasan yang keempat, bagaimana tantangan dan solusi dalam implementasi keuangan berkelanjutan di lembaga keuangan syariah. Ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di masa depan, yaitu masih minimnya literasi masyarakat terhadap keuangan bank syariah, rendahnya dukungan keuangan syariah pada industri halal, masih kurangnya sumber daya manusia ekonomi syariah yang mumpuni, serta kapasitas riset dan pengembangan yang masih rendah. Di sisi lain, adanya penekanan program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah tahun 2024 dengan mengembangkan sejumlah sektor industri halal, sektor keuangan syariah, hingga kewirausahaan syariah. Sistem perbankan syariah merupakan subsistem dari sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan kegiatan perbankan syariah tersebut perlu diawasi dan dimonitoring oleh pemerintah Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah secara tegas dan sistematis.
Mengingat selama ini kegiatan perbankan syariah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya peraturan yang tegas, manakala aspek operasionalnya menyimpang dari ketentuan syariah. Akibat dari tiadanya peraturan yang tegas dan sistematis inilah disinyalir banyak praktek perbankan syariah jadi-jadian yang justru tidak memberikan nilai kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat, akan tetapi justru menyengsarakan nasib umat. Lalu pembahasan yang terakhir, bagaimana konsep dan pandangan literatur fikih dalam menyikapi hal tersebut. Literatur fikih dalam menyikapi lembaga keuangan syariah fokus pada perlunya sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, menerapkan konsep bagi hasil, serta memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Panduan-panduan ini bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial serta keadilan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari presentasi yang kita bahas hari ini yaitu adalah perbankan dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep makosid al-syariah sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti menjaga lingkungan, menjaga kesejahteraan sosial, dan mendukung inklusi ekonomi. Namun, praktik keuangan Islam masih perlu inovasi untuk mendukung keberlanjutan. Instrumen keuangan Islam seperti sukuk, reksadana syariah, dan takaful dapat digunakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Makosid al-syariah juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dengan nilai-nilai etika seperti keadilan dan transparansi. Tantangan implementasi keuangan berkelanjutan di lembaga keuangan syariah meliputi minimnya literasi masyarakat, dukungan keuangan pada industri halal, serta sumber daya manusia dan kapasitas riset yang rendah. Pentingnya pelaksanaan peraturan yang tegas dan sistematis dalam sistem perbankan syariah juga ditekankan. Dengan literatur fikih menekankan perlunya sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas eksploitasi untuk mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.